Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkuliahan hari ini tentang Code Igniter dasar. Teman-teman bisa mengakses perkuliahan di lmstelkomuniversity.ac.id. Teman-teman bisa login menggunakan akun 365 yang tersedia di kampus kita. Di bagian Web Pro 9, Code Igniter dasar, teman-teman bisa mengakses di Lecture Note Web Pro 9 ini. Teman-teman akan dapat sebuah slide tentang Code Igniter, di sini Code Igniter 3. Baik, kita langsung masuk ke perkuliahan kita. Code Igniter adalah sebuah framework atau sebuah kerangka kerja, di mana teman-teman harus mengikuti kerangka kerja ini sesuai dengan bahasa pemrograman PHP-nya. Nah, perumpamaannya sama seperti kita kerja di sebuah perusahaan, maka saat kita mau kerja di perusahaan itu, biasanya kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan itu. Hal yang serupa juga berlaku di framework saat kita pengembangan sebuah software. Khususnya untuk PHP ini, kita menggunakan framework Code Igniter. Nah, aturan-aturan yang ada di Code Igniter ini lumayan, tapi basicnya adalah di istilahnya di software engineering kita menyebutnya sebagai design pattern. Nah, Code Igniter itu apa? Code Igniter itu adalah salah satu framework PHP yang paling umum digunakan. Ya, mungkin ada beberapa framework PHP lain yang bisa teman-teman coba. Salah satunya adalah Yi, Zen, Laravel, dan Kohana. Nah, ini adalah data peringkat framework tahun 2015, ya kurang relevan gitu ya. Teman-teman bisa cek sebenarnya di hotframework.com, language PHP. Di sini terlihat bahwa Laravel adalah salah satu framework yang paling besar digunakannya dengan skor 91, sedangkan Code Igniter bernilai 82. Nah, lantas kenapa di perkuliahan kita menggunakan framework Code Igniter? Salah satu pertimbangannya adalah karena framework ini ringan dan mudah untuk diikuti. Dan berbeda dengan Laravel, kenapa Laravel menjadi tren, menjadi paling banyak digunakan sekarang? Karena memang framework Laravel diperuntukkan untuk pengembangan yang rapid prototyping, sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Laravel. Sedangkan untuk perkuliahan ini, kita akan lebih membahas tentang bagaimana cara kerja sebuah framework itu sendiri. Nah, beberapa keunggulan dari Code Igniter, teman-teman bisa lihat di sini bahwa framework ini adalah open source, berbasis PHP 5, dokumentasi lengkap, dan pattern yang digunakan atau framework yang digunakan di sini modelnya adalah model view controller. Apa itu model view controller? Nanti akan dijelaskan di sini. Nah, ini adalah skema dari model view controller. Teman-teman lihat bahwa model view controller atau beberapa software engineering menyebut ini adalah three-tier application, di mana sebuah aplikasi terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan model, controller, dan view. Nah, masing-masing lapisan bisa berkomunikasi. Di sini, controller bisa berkomunikasi dan model, kemudian controller juga bisa berkomunikasi dengan view, tapi model dan view tidak bisa berkomunikasi di sini. Saat kita mengakses sebuah website dengan pattern MVC ini, seorang klien akan meminta request kepada controller, kemudian controller itu akan meneruskan untuk pengambilan datanya melalui model, dan model juga akan mengambil data melalui database, kemudian data tersebut akan ditampilkan dalam view, baru tampilan dari HTML-nya akan diberikan kepada klien lagi. Cara kerjanya adalah seperti itu. Nah, ini beberapa best practice yang biasanya sering digunakan saat kita menggunakan model MVC. Apakah semuanya seperti ini? Tidak perlu juga, tapi paling banyak orang menggunakan seperti ini. Nah, di poin pertama, URL akan dibuka. URL ini akan mengakses di controller, misalnya controller pengolahan data. Nah, saat controller pengolahan data ini diakses, dia akan menampilkan sebuah view, yaitu berupa HTML. Nah, view ini kemudian akan ditampilkan atau dikembalikan kepada controller. Tapi view ini biasanya tidak memiliki data, sehingga untuk mengambil datanya kita perlu berkoneksi dengan sebuah model. Apa itu model? Model biasanya digunakan untuk penanganan database ataupun logika pemrograman. Seperti contoh teman-teman saat ingin mengakses select bintang from mahasiswa, maka logik dari select bintang from mahasiswanya ada di model. Atau teman-teman juga bisa menghapus atau memodif tabel array yang ada di select bintang from mahasiswa sehingga menambahkan filter-filter lain yang semuanya
diolah melalui PHP ini. Nah, model ini kemudian akan mengakses database, database akan mengembalikan kepada model, baru data akan ditampilkan ke HTML yang sudah diambil dari view tadi. Baru data view, kemudian database dibuat, kemudian dikembalikan dalam bentuk HTML kepada kliennya. Nah, untuk belajar CodeIgniter ini, ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Pertama, text editor. Saya sarankan di sini teman-teman memakai Visual Code, kemudian server localhost. Teman-teman semua sudah menginstal kemarin SIMPP. Kemudian framework dari CodeIgniter itu sendiri, teman-teman bisa download framework dari CodeIgniter itu di codeigniter.com. Atau di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah halaman dari website CodeIgniter. Di kiri bawah ada link untuk download. Nah, saat teman-teman mendownload, teman-teman akan mendapat sebuah zip atau sebuah compress file sesuai dengan versi dari CodeIgniter-nya. Nah, compress file itu kemudian teman-teman nanti pindahkan ke htdocs yang ada di web server teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk memulai CodeIgniter, tadi teman-teman mengekstrak dari framework CodeIgniter itu sendiri ke folder www atau folder htdocs, kemudian teman-teman menjalankan http web server teman-teman, kemudian teman-teman akses melalui web browser. Nah, ini adalah tampilan awal saat teman-teman berhasil menginstal atau menjalankan CodeIgniter pertama kali. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan di sini. Pertama, akan langsung didemokan. Nah, ini adalah folder dari CodeIgniter yang sudah teman-teman buat. Saat teman-teman mendownload CodeIgniter, filenya akan berupa CodeIgniter seperti ini. Nah, saat CodeIgniter ini diekstrak, teman-teman silahkan pindahkan folder CodeIgniter-nya ke web browser teman-teman. Di sini saya buat nama foldernya adalah HelloCI. Nah, di folder HelloCI ini, teman-teman bisa lihat di sini ada folder application, kemudian ada folder system, kemudian juga ada folder user guide. Folder asset ini baru dibuat saat kita mau menambahkan CSS, tapi basicnya hanya aplikasi, sistem, dan user guide. Sedangkan user guide ini bisa teman-teman delete karena ini hanya berisi dokumentasi, seperti itu. Nah, selanjutnya, teman-teman setelah mengcopy folder CI ini ke web browser teman-teman, teman-teman pastikan web server teman-teman aktif. Di sini web servernya web server Apache server dan sudah running, dan teman-teman sudah bisa mengakses dari aplikasi teman-teman di web browser. Bagaimana cara aksesnya? Teman-teman tinggal akses di localhost/helloci. Dan tampilannya akan seperti ini, sama seperti yang ada di slide. Nah, hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mencoba CodeIgniter ini adalah teman-teman bisa tracing pertama dari file roots.php, di mana file roots.php ini ada di application/config. Nah, teman-teman bisa akses di text editor teman-teman. Ini adalah aplikasi kita tadi, HelloCI, kemudian ada folder application, ada folder system, ada folder user guide, dan ada folder asset. Di folder system, di folder application ini ada folder config. Nah, di dalam config teman-teman akan menemukan sebuah file PHP namanya roots.php. Nah, di sini teman-teman akan terlihat bahwa default controllernya adalah welcome.php. Seperti di sini di baris di sini dijelaskan bahwa dia di baris 52 seperti itu ya. Di baris 52 ini adalah default controller yang akan diakses saat pertama kali teman-teman mengakses aplikasi CodeIgniter ini. Bagaimana cara kita mengakses CodeIgniter selain menggunakan HelloCI? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa HelloCI ini akan mengakses controller welcome.php. Ada cara lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengakses langsung ke controllernya, yaitu adalah dengan cara helloci/index.php/welcome, di mana index.php ini adalah exact URL, dan kemudian welcome ini adalah nama controller. Sehingga saat teman-teman mengubah nama controller menjadi nama yang lain,
teman-teman bisa menggunakan nama itu sendiri di sini. Hasilnya, saat kita mengakses welcome, controller welcome ini sama dengan saat kita menggunakan controller default-nya. Cara lainnya adalah teman-teman juga bisa mengakses welcome.php atau controllernya, kemudian nama fungsinya. Nah, fungsinya ini seperti apa? Mari kita lihat di controller welcome.php. Di mana posisi controller welcome.php ini? Teman-teman bisa mengakses di text editor teman-teman, kemudian ada folder controller. Nah, kemudian di folder controller ini ada file welcome.php. Teman-teman lihat di sini bahwa ini adalah kelas welcome yang mengextend dari CI controller. Di sini kita lihat bahwa ada sebuah fungsi namanya index, dan fungsi ini dia melakukan load sebuah view dengan nama welcome message. Di mana view welcome message ini, teman-teman juga bisa tracing kembali, ada folder view, kemudian di folder view ini ada welcome message.php. Nah, di sini adalah tampilan HTML sebenarnya, tampilan HTML yang digunakan saat teman-teman mengakses tampilan default dari CodeIgniter kita. Seperti ini. Nah, cara lainnya menggunakan controller ini, welcome ini, tadi teman-teman sudah lihat bahwa di welcome.php itu ada fungsi index. Nah, fungsi index ini bisa teman-teman akses setelah URL dari controllernya. Misalnya seperti ini. Saat teman-teman telah mengakses controller welcome, kemudian teman-teman mau mengakses semua fungsi yang ada di dalamnya, teman-teman bisa langsung mengetikkan nama fungsinya apa saja, seperti itu. Oke. Kita kembali dulu ke slide. Ini beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan untuk konfigurasi pertama tadi, merubah default controllernya di root, dan saya sarankan nggak usah dirubah dulu. Kemudian, nah, teman-teman akan mengakses controller di sini, yaitu welcome.php itu tadi. Nah, kemudian teman-teman melakukan konfigurasi atau melihat dari view dari welcome message-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh latihan yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman bisa membuat sebuah view, kemudian view ini menampilkan pesan 1 dan pesan 2. Teman-teman bisa copy paste saja dari slide ini. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman kembali ke welcome.php controller, teman-teman buat sebuah fungsi apapun. Di sini sudah saya buatkan fungsi public berupa dengan nama demo. Nah, fungsi demo ini ada pesan 1 dan pesan 2, array, kemudian saya akan melakukan load view dengan nama myView. Nah, seperti view dari welcome message tadi, kita harus buat view dari myView ini. Nah, view dari myView ini apa? View dari myView ini hanya standar HTML biasa yang teman-teman pakai, kemudian teman-teman tampilkan atau melakukan echo berdasarkan PHP untuk pesan 1 dan pesan 2. Apa yang terjadi? Nah, ini saya komen terlebih dahulu. Nah, yang terjadi adalah kita bisa langsung mengakses view tadi dengan cara hello CI index.php/welcome kemudian /demo sesuai dengan nama fungsinya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung load. Nah, ini adalah tampilan tadi sesuai dengan HTML yang kita buat, dan nilai array pesan 1 ini adalah nilai array yang sudah kita assign tadi. Oke. Ini untuk latihan pertama, teman-teman silahkan mencoba. Nah, ini adalah tampilan dari myView-nya. Kemudian, materi selanjutnya adalah teman-teman menggunakan file asset. Nah, file asset ini seperti apa? File asset ini adalah file-file CSS atau JavaScript yang akan teman-teman gunakan di view. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengcopy file asset yang teman-teman punya. Best practice-nya biasanya teman-teman bisa tambahkan satu folder asset di sini, kemudian teman-teman juga menambahkan CSS atau JavaScript. Teman-teman bisa copy paste lagi dari Bootstrap yang kemarin sudah teman-teman download ke folder ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Di slide sudah ada satu baris kode yang bisa teman-teman pakai. Di sini satu baris kode ini baris kode standar di mana teman-teman melakukan include sebuah CSS eksternal. Tapi
khusus untuk alamat URL-nya dibuat dinamis menggunakan base URL. Nah, bagaimana base URL ini bekerja? Base URL ini adalah URL dasar yang biasanya kita gunakan di ini, localhost, hello CI, index PHP, welcome, seperti itu. Ini adalah base URL yang biasanya teman-teman pakai sehingga kemanapun teman-teman memindahkan aplikasinya, asetnya akan tetap benar, seperti itu. Nah, file ini atau baris kode ini bisa teman-teman langsung copy paste saja di codingan teman-teman. Hasilnya adalah seperti ini. Style sheet, tipe CSS, kemudian teman-teman ambil aset CSS Bootstrap minimum CSS. Nah, untuk base URL-nya sendiri ada satu konfigurasi yang harus teman-teman lakukan. Pertama adalah konfigurasinya adalah di autoload, yaitu teman-teman bisa cek di sini di folder config akan ada sebuah file dengan nama autoload. Nah, file autoload ini terdiri dari library-library atau driver-driver yang biasanya digunakan oleh CI, di mana kita ingin driver ini otomatis digunakan seperti itu. Ya, mungkin bahasa lainnya kalau kita di operating system adalah startup application seperti itu. Nah, di sini adalah library-library yang teman-teman minta gunakan langsung saat aplikasi dijalankan. Nah, salah satu library yang ada atau helper yang ada di sini adalah URL. URL ini apa? URL ini adalah sebuah helper yang teman-teman gunakan untuk bisa mendapatkan output dari fungsi base URL ini. Nah, teman-teman tambahkan URL, kemudian teman-teman tambahkan juga CSS-nya di sini. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa load ulang welcome demo tadi. Nah, seperti saat kita belajar Bootstrap, bahwa Bootstrap menggunakan default font type-nya adalah Arial. Sehingga saat kita load ulang, harusnya ini berubah dari Times ke Arial. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat bahwa warnanya sudah bukan warna hitam, kemudian font type-nya sudah berubah basic atau standar dari Bootstrap itu. Oke. Nah, seperti itu materi dari CodeIgniter kita. Untuk pertanyaan, bisa ditanyakan di forum. Terima kasih.